Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang observasi. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Lulut Ayu Sekarini. Kedua, Widya Hareva Ningtyas. Ketiga, Arina Indasah. Yang keempat, Ratidina Revalia Ayusa. Pengertian observasi. Apa itu observasi? Berikut pengertian observasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Nawawi dan Martini, observasi merupakan kegiatan mengamati yang diikuti pencatatan secara urut. Hal ini terdiri atas beberapa unsur yang muncul dalam fenomena di dalam objek yang diteliti. Hasil dari proses tersebut dilaporkan dengan laporan yang sistematis dan sesuai kaidah yang berlaku. Yang kedua, menurut Sujana, observasi adalah metode penelitian untuk mengukur tindakan dan proses individu dalam sebuah peristiwa yang diamati. Yang ketiga, menurut Patton, observasi merupakan metode yang akurat dalam mengumpulkan data. Tujuannya ialah mencari informasi tentang kegiatan yang berlangsung untuk kemudian dijadikan objek kajian penelitian. Pengertian observasi secara umum. Observasi merupakan cara atau metode menghimpun keterangan atau data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan. Melalui kegiatan observasi, dapat diperoleh gambaran atau informasi yang lebih jelas tentang kelakuan observer atau orang yang diobservasi, dan kehidupan sosial yang sukar diperoleh dengan menggunakan metode lain. Macam-macam observasi. Observasi terbagi menjadi 3 bagian, berdasarkan yang pertama, menurut peranan observer. Ada observasi partisipan, observasi non-partisipan, dan observasi kuasi-partisipasi. Observasi partisipan adalah observer ikut aktif di dalam kegiatan observi. Contohnya yaitu seorang guru dapat mengamati siswa dan terlibat langsung dalam aktivitas siswa tersebut. Selanjutnya, observasi non-partisipan, yaitu observer tidak ikut aktif di dalam bagian kegiatan observi, hanya mengamati dari jauh saja. Contohnya, guru yang hanya bisa menjadi pengamat dan tidak bisa terlibat dalam aktivitas siswa. Dan yang terakhir ada observasi kuasi-partisipasi, yaitu observer seolah-olah turut berpartisipasi yang sebenarnya hanya berpura-pura saja dalam kegiatan observi. Contohnya, melihat pertandingan sepak bola. Kemudian, observasi menurut situasinya. Ada free situation, manipulated situation, dan partially controlled situation. Free situation adalah observasi yang dijalankan dalam situasi bebas. Tidak ada hal-hal atau faktor-faktor yang membatasi jalannya observasi. Kemudian, manipulated situation adalah observasi yang situasinya dengan sengaja diadakan, sifatnya terkontrol dalam pengontrolan observer. Terakhir, partially controlled situation, yaitu campuran dari keadaan observasi free situation dan manipulated situation. Terakhir, observasi menurut sifatnya terbagi menjadi 2, ada observasi sistematis dan observasi non-sistematis. Observasi sistematis adalah observasi yang dilakukan menurut struktur yang berisikan faktor-faktor yang telah diatur berdasarkan kategori masalah yang hendak diobservasi. Dan observasi non-sistematis adalah observasi yang dilakukan tanpa struktur atau rencana terlebih dahulu. Dengan demikian, observer dapat menangkap apa saja yang dapat ditangkap. Kelemahan dan kelebihan observasi. Kelemahan observasi. 1. Diperlukan waktu yang lama untuk memperoleh hasil observasi langsung terhadap suatu kejadian. 2. Jika objek observasi menyadari dirinya sedang diamati, dia cenderung untuk berkelakuan sesuai dengan yang diharapkan si pengamat. 3.
Observasi terhadap suatu fenomena yang memiliki rentang waktu lama tidak dapat dilakukan secara langsung. 4. Ada beberapa kegiatan yang datanya tidak mungkin diperoleh melalui observasi, misalnya rahasia pribadi seseorang. 5. Jika terjadi peristiwa tidak terduga, seperti hujan, kebakaran, dan bencana alam, pelaksanaan tugas pengamat dapat terganggu atau bahkan berhenti. Kelebihan observasi. 1. Dengan observasi, data yang langsung mengenai perilaku yang khusus dari objek dicatat dengan segera dan tidak berpedoman pada ingatan seseorang. 2. Data dapat diperoleh dari subjek baik melalui komunikasi verbal maupun nonverbal. 3. Objek penelitian yang selalu sibuk lebih senang diteliti melalui observasi daripada diberi angket ataupun wawancara. 4. Memungkinkan pencatatan serentak terhadap berbagai gejala karena dibantu oleh pengamat atau alat lainnya. Contoh pedoman observasi dapat kita lihat pada slide berikut. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.